Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia. Selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam. Hatiku yang terdalam, hanya Engkau, hanya Engkau. Sucikan aku, oh, sucikan aku, oh,
menjadi bencana bagimu Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Karena telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau dapati. Aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu. Puji Tuhan, haleluya. Kita ketemu lagi. Sudah lewat minggu ketiga di bulan Oktober. Masih semangat? Yes. Kita mulai ibadah kita dalam renungan firman Tuhan setelah kita mendengarkan lagu atau pujian. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini dan memohonkan pertolongan Tuhan untuk memberkati ibadah kami lewat online ini. Biarlah sarana yang ada, sarana yang sudah tersedia dengan teknologi membawa kami tetap hidup dekat kepadamu. Sekalipun di dalam menjaga jarak secara khusus dan kami belum sempat untuk tatap muka di gereja, Tuhan tolonglah kami semuanya. Walaupun melalui YouTube, kami bisa tetap mendapatkan berkat kebenaran firman Allah. Itu sebabnya urapi Tuhan hamba-Mu. Urapi setiap jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu. Pendengarannya, hatinya, pikirannya, bahkan seluruh kehidupannya. Teramat lebih Tuhan urapi firman Allah. Kuasa firman Tuhan termeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada mujizat terjadi. Ada kesembuhan terjadi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Allah. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Kita masih bicarakan tentang pemuda yang bernama Daniel. Daniel pada minggu lalu dan pada minggu ini pun kita masih melihat dari posisi atau dari kacamata kehidupan sehari-harinya pemuda Daniel ini yang ada di dalam kitab Daniel yang pernah kita baca minggu lalu. Saudara, kerajaan Israel setelah Raja Saul, Raja Daud, dan diterusi dengan Raja Salomo. Namun setelah Raja Salomo meninggal, kerajaannya terpecah dua. 12 suku keturunan Yakub terpecah. Ada satu kelompok 10 suku, ada satu kelompok 2 suku. Nah, yang 10 suku ini mengambil
Palestina bagian atas atau disebut kerajaan Samaria, dan dua suku lain di bawah di selatan atau disebut dengan kerajaan Yehuda. Boleh sebut atau boleh kita persingkat dengan kata kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, di kerajaan selatan inilah ada kota Yerusalem. Dan di kota Yerusalem inilah juga terletak atau adanya tabut perjanjian Allah. Itu sebabnya Yerusalem yang ada tabut perjanjian Allah disebut kota suci Allah, di mana bangsa Israel beribadah kepada Yahweh. Mereka beribadah di sana dengan begitu rupa khusyuknya, sehingga ini membuat cemburu daripada saudara-saudaranya yang di utara atau di Samaria. Namun saudara, kita perhatikan kerajaan selatan ini pun kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan di hari-hari yang lalu. Namun kerajaan Israel pun saat ini juga tetap terancam diserbu dengan Raja Nebukadnezar. Dibawalah para tawanan ke Babel. Yehuda, kerajaan Yehuda yang di selatan hancur. Kota Yerusalem pun dijarah. Perabot Allah pun dirampas sedemikian rupa. Daniel salah satu di antara pemuda atau orang-orang Israel yang tertawan dan menjadi budak. Namun tawanan ini dibawa oleh Raja Nebukadnezar, dan salah satunya mereka terpilih. Sebab Daniel mempunyai 3 teman dan mereka terpilih untuk menjadi pegawai istana raja, pegawai kerajaan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar. Daniel, pemuda yang terpelajar di Yehuda, sekarang ditambah lagi harus belajar dengan tata cara kerajaan Babel. Ditambah lagi dengan segala pengetahuan keistanaan dan juga tentunya kehidupan bebas di dalam segala hal. Mungkin Daniel sementara ada di Yehuda, dia begitu patuh, anak yang baik, melakukan ibadahnya menurut hukum Taurat itu dosa. Nah, dia selepas sampai kepada kerajaan Babel ini, semuanya itu terlepas sepertinya, bebas. Tetapi pemuda Daniel ini tidak terpengaruh, tidak terbawa arus dengan situasi atau keadaan bebasnya negeri Babel ini. Nah, saudara, kita perhatikan di sini, dia tetap menjaga kesuciannya, menjaga kebiasaan kerohaniannya sudah dipelihara dari sejak kecil. Walaupun di kerajaan Babel ini semuanya bebas, tetapi dia tidak terpengaruh. Itu sebabnya dia tidak ikut makan makanan istana. Dia tidak ikut minum anggur yang dari istana. Mungkin dia rasakan ini sudah dipersembahkan, atau kemungkinan makanan-makanan itu sudah dipersembahkan kepada berhala. Itu sebabnya dia tidak makan. Dia mempertahankan dirinya sendiri. Dia tidak mencamirkan dirinya untuk makanan-makanan seperti itu. Ya, dan Allah begitu berkenan kepadanya. Sehingga ditambahkannya segala pengetahuan, hikmat, bahkan sampai perwahyuan kepada Daniel. Dipilihnya awalnya ini Israel sebagai satu bangsa yang jadi prototipe atau masterpiece Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan, membawa nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan begitu rupa campur tangan begitu dahsyat sewaktu memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Dengan satu perbuatan yang firman Tuhan katakan di dalam kitab Keluaran 34, saya bacakan. Keluaran 34 ayat 10, firman-Nya, "Sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini, akan aku lakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau berdiam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan
dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Yang awalnya suku bangsa Israel ini akan Tuhan jadikan, bukan akan, memang Tuhan mau jadikan dia sebagai satu bangsa yang memuliakan nama Tuhan, yang boleh membawa bangsa-bangsa lain melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi, yang begitu mengasihinya, memeliharanya, dan menolongnya, seperti yang kita baca dalam kitab Keluaran 34 ayat 10 itu. Namun saat ini saudara, Babel telah menguasai bangsa Israel. Yerusalem dijarah. Negeri Yehuda pun jatuh di dalam penguasaan Raja Babel. Memang itu satu yang Tuhan izinkan, dikatakan, diserahkan oleh Tuhan. Karena bangsa Israel sudah berbuat kesalahan. Jadi di sini kita lihat dia mendapat sanksi, ya, tidak memelihara kebenaran hukum Taurat, sehingga diserahkanlah bangsa Israel yang begitu istimewa sudah dikeluarkan, dibawakan kemenangan dari jajahan atau kuasa perbudakan Firaun di Mesir. Namun sekarang Israel terjajah. Daniel adalah tinggal di selatan, di mana ada rumah Allah di sana, Yerusalem. Jadi kita perhatikan sebagai bagian daripada umat Israel yang selalu dekat dengan Tuhan, yang selalu dekat dengan kota Yerusalem. Nah, Daniel yang tinggal di selatan ini tentunya begitu nempel sekali, dekat sekali, lekat sekali dengan firman Allah. Karena dia dekat dengan Yerusalem, dekat dengan gereja, dekat dengan hamba-hamba Tuhan, melakukan penuh hukum Taurat Tuhan. Tentunya anak muda ini hidup dalam keadaan hidup saleh. Daniel mendapatkan kesempatan. Dia memperoleh satu bekal di hidupnya kemudian. Nah sekarang saudara, kita perbandingkan juga dengan keadaan kita sekarang. Kalau kehidupan Daniel dulu diserbu dengan Raja Nebukadnezar dari Babel, sekarang kita diserbu oleh virus corona, COVID-19. Apakah COVID-19 memisahkan kita dari gereja? Ya, sebab ada satu batasan untuk tidak bisa berkumpul bersama-sama, harus ada pembatasan, harus ada menjaga jarak, dan sedemikian rupa, bahkan tidak dikenankan untuk berkerumun. Seolah-olah ini adalah serbuan daripada Nebukadnezar, Babel Raja Dunia ini. Dan virus corona ini seolah-olah memisahkan kita hidup kehidupan bergereja. Namun bukan menjauhkan kita dari Tuhan. Bukan menjadikan kita jatuh di dalam kelemahan. Bukan menjadikan kita menjadi jemaat yang loyo. Jangan saudara. COVID-19 membuat kita terpisah dengan gereja. Tapi COVID-19 tidak bisa menjadikan kita jauh dari Tuhan. Amin. Kita lihat Daniel hidup di Yerusalem. Katakanlah dekat gereja. Dia senantiasa mendapatkan intisari kebenaran firman Allah. Urapan Tuhan pun senantiasa ada membawa kehidupannya di kemudian hari. Sekalipun dalam tawanan, dia tetap menjaga kesuciannya, dan kita lihat Tuhan berkenan untuk memberkati pemuda Daniel. Tambah pengetahuannya, bahkan diberikan hikmat, juga diberikan perwahyuan kepada pemuda Daniel. Ya saudara, jangan sampai COVID-19 ini membuat kita jauh dari gereja, tetapi kita tidak jauh dari Tuhan. Jauh dari gereja, tetapi hidup kita dekat dengan Tuhan. Kita lihat keuntungan daripada pemuda Daniel ini. Penyertaan tangan Tuhan senantiasa, dia hidup 3 zaman, saudara. Dia bisa dipakai sedemikian rupa. Tidak jauh, kita juga ada di sini sekarang sama Tuhan yang disembah oleh Daniel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub,
Dan kita juga mempunyai Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa itu, yang senantiasa memelihara dan melindungi kita. COVID-19 menjauhkan kita dari gereja, tetapi tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Daniel dalam perbudakan ditawan ke Babel, tetapi kehidupannya tidak berpengaruh, tidak menjadikan dia belangsak, orang Jakarta katakan. Kenapa? Karena pertama dia telah mendapatkan kebenaran firman Allah dan dia menjaga kekudusan kehidupan, tidak terbawa dengan arus Babel. Yang lain boleh bebas, tetapi dia mencari Tuhan. Sehingga Tuhan menambahkan pengetahuan, menambahkan hikmat, memberikan kemampuan untuk perwahyu yang sedemikian. Seperti yang kita baca minggu lalu, dia dapat menerjemahkan apa mimpi daripada Nebukadnezar. Sesuatu yang mustahil, bisa menceritakan mimpi dari orang lain. Satu yang mustahil bisa menceritakan arti mimpi orang lain itu. Dan itu kejadian, saudara. Itu ada perwahyuan dari Tuhan sendiri. Puji Tuhan. Kita tentunya bisa belajar. Daniel hidup dekat dengan Tuhan. Dan dia berkenan kepada Tuhan oleh karena menjaga kekudusannya. Tidak terbawa dengan kebebasan negeri Babel. Tuhan tambahkan kembali segala sesuatu. Bahkan Tuhan peliharakan. Bahkan cerita-cerita di belakang kitab Daniel kita bisa tahu. Singa, lubang gua singa, atau perdapuran yang sedemikian rupa dipanaskan kepada teman-teman Daniel, Sadra, Mesa, Abednego. Banyak sudah pengalaman-pengalaman di dalam kitab Daniel ya. Tetapi Daniel senantiasa terpelihara oleh Tuhan. Begitu juga tentunya kita sekalian. Terpelihara oleh karena Tuhan menyertai kita. Namun, apakah kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita menjaga kekudusan, kita menjaga kesucian, kita menjaga firman Tuhan. Amin. Sekali lagi, COVID-19 menjauhkan kita dari gereja. Tetapi COVID-19 tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Teramat lebih firman Allah yang setiap hari kita baca dan renungkan. Dan pagi hari ini kita siapkan diri kita untuk beribadah sekalipun tidak tatap muka. Namun kita tahu Tuhan yang ada dan yang selalu ada dan yang ada di mana-mana. Yang ada juga di tengah saudara. Yang siap juga untuk memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Satu lagi saudara saya kasihkan perumpamaan atau contoh. Timotius, murid yang masih muda daripada Rasul Paulus yang senior. Dan Paulus ini memberikan satu wejangan. Karena dia tahu sekali kehidupan rumah tangga Timotius ini. Di mana iman yang berakar di dalam kehidupan neneknya, Lois. Yang bertumbuh di dalam kehidupan ibunya, Eunike. Dan sekarang sedang berbuah di dalam kehidupan cucunya, yaitu Timotius. Paulus berkata gini kepada Timotius. Hai Tim, jagalah apa yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Tuhan ingatkan kepada satu apa yang Tuhan anugerahkan di dalam dia. Dia katakan, marilah kita menjaga, supaya itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Paulus menasihatkan kepada pemuda Timotius ini, Timotius, mari kobarkan terus kasih karunia yang Tuhan sudah nyatakan melalui penumpangan tanganku. Yaitu roh. Bukan roh yang menjadikan kita takut. Tetapi roh yang memberikan kita kekuatan. Keberanian. Untuk apa? Tetap kekuatan. Keberanian untuk mempertahankan kasih kita. Ketertiban kita. Firman Tuhan katakan begitu jelas.
Karena itu telah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan untuk apa, saudara? Yang tentunya untuk menghadapi segala perjuangan-perjuangan hidup. Tidak cengeng. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, ya enak aja Bapak Gembala berkata begitu. Karena mungkin ekonominya sudah dicukupi oleh Tuhan. Saudara, dalam keadaan kondisi sekarang ini tidak ada yang berlebihan. Semuanya pun menghadapi seperti ini. Tetapi kekuatan kita tidak akan mudah untuk dilemahkan. Karena Tuhan memberikan kepada kita roh, bukan roh ketakutan, tetapi roh kekuatan menghadapi segala masalah. Untuk memberikan kepada kita kekuatan di dalam mengasihi, bisa dapat menyelesaikan berbagai-bagai masalah. Dan terakhir dikatakan, roh yang membuat kita tertib. Bukan setahun sekali untuk ibadah, bukan setahun 2 kali hanya dalam Paskah atau Natal, saudara, tetapi tertib. Kalau Tuhan inginkan kita, Tuhan ciptakan dunia ini, hari yang ke-7 sepertinya diberikan untuk Tuhan, biarlah kita memakai hari yang ke-7. Berikan kepada Tuhan di dalam ibadah kita dengan tertib. Tertib maksudnya seperti apa? Ya, kalau umpamanya ibadah kita ada jam 9, waktu sempatkan, siapkan dengan tertib. Kita menyiapkan jam 9 untuk beribadah. Memang melalui online ini ada yang jam 10, ada yang sore jam 4, bahkan ada juga yang jam 8, sementara mau tidur baru buka. Nah ini firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kasih, memberikan kepada kita ketertiban. Usahakan supaya kita menyiapkan diri. Mencari Tuhan dengan tertib. Mencari Tuhan dengan tulus. Mencari Tuhan bukan kebetulan atau ada waktu atau ada kesempatan. Tetapi kita siapkan diri kita. Waktu kita dengan tertib. Kita mandi, siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ini yang Rasul Paulus sampaikan kepada pemuda yang bernama Timotius. Yang sebentar Tuhan pakai sedemikian rupa. Dan satu ayat terakhir saudara, dikatakan di dalam ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, peliharakan harta yang indah. Apa saudara hartamu itu? Bukan emas perak, tetapi keselamatan. Tetapi penebusan, pengampunan. Teramat lebih saudara, kita sudah mendapatkan satu perlindungan yang selalu kita perlukan. Ya, itulah harta yang indah. Peliharakanlah harta yang indah. Harta apa? Ya saya sampaikan tadi. Perlindungan, penebusan, keselamatan, dan lain. Saudara. Itu harta yang indah yang perlu kita pelihara. Jangan sampai COVID ini membuat kita lalai, membuang, tidak lagi menghargai harta yang ini. Sekali lagi saya katakan, peliharakanlah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudusnya yang di dalam kita. Puji nama Tuhan. Saya rasa sudah jelas, dan biarlah kita boleh hidup seperti Daniel yang mempertahankan imannya. Kita bisa hidup seperti Timotius yang diperingatkan oleh Rasul Paulus untuk mengobarkan selalu semangat kita. Jangan sampai loyo, jangan sampai tertinggal, jangan sampai lesu oleh karena COVID-19 ini. Dan jagalah, peliharalah harta yang terindah itu. Apa harta terindah itu? Itu keselamatan, pengampunan, penebusan, perlindungan dari Tuhan. Dan harta yang indah itu yang Tuhan kerjakan melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam kita. Peliharakan Tuhan.
Peliharakan harta yang indah ini. Tidak dengan uang, bukan dengan kekayaan, bukan dengan kepintaran. Kasih anugerah yang Tuhan telah laksanakan, Tuhan berikan kepada kita, kepada saya, kepada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan. Firman Allah sampai di sini, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi, siang hari ini. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Allah yang kami dengar. Biarlah kami pun boleh menghargai kasih karunia Tuhan. Kami boleh memelihara harta yang indah itu yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, yang dilaksanakan dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Kami boleh memelihara harta yang indah itu yang Tuhan berikan melalui pengorbanan di atas kayu salib, yaitu penebusan, keselamatan kami. Dan sampai sekarang pun Tuhan berikan kepada kami perlindungan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Ya, akhirnya Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada. Untuk kami senantiasa menjaga hati kami, memelihara harta kami yang indah. Sampai kami bisa bertemu tatap muka lagi, seperti biasa kami beribadah di dalam gereja. Terima kasih. Ini saudara, mari kita tundukkan kepala, marilah kita berdoa bersama-sama. Biar Allah damai sejahtera memberikan kepada kita perlindungan dan pemeliharaan. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara saat kedatangan Yesus kali kedua tidak bercacat. Karena kami telah memelihara harta yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang percayakan kepada kami di dalam Roh Kudus. Berkat kasih anugerah Allah turun di atas kami, turun di atas seluruh umat-Mu, sidang jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.